Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agitex, saya Muhammad Sobirin. Hari ini saya sebagai host Agitex Classroom. Dan saat ini materi podcast hari ini adalah pembahasan terkait PPH pasal 15. Nah, yang tentunya Agitex Classroom ini sudah hadir seorang yang spesial, yaitu Mas Rio sebagai Assistant Manager di Agitex. Halo Mas Rio. Halo Mas Sobirin. Bagaimana kabarnya Mas Rio? Alhamdulillah baik Mas Sobirin. Terima kasih loh udah diundang di Agitex Classroom ini. Siap. Apalagi sebagai narasumber sekarang nih. Betul, Masya Allah. Bisa berbagi dengan Sobat Agitex di rumah. Hari ini kami membawa materi PP Pasal 21 ya Mas Sobirin ya. Sorry, 15. Pasal 15 ya. Iya. Okay. Baik Mas Rio. Nah, terkait pajak penghasilan pasal 15. Nah, pasal 15 itu apa sih Mas Rio sebenarnya? Ya, baik Mas Sobirin dan Sobat Agitex, PPH pasal 15 itu adalah PPH yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pengusaha tertentu nih Mas Sobirin. Seperti misalkan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, terus di bidang penerbangan. Nah, itu penerbangan dalam negeri ataupun luar negeri itu dikenakan PPH pasal 15. Seperti itu Mas Sobirin. Baik. Dan dasar hukumnya Mas itu apa ya Mas ya? Ya, dasar hukumnya ini diatur di dalam Undang-Undang PPH pasal 15 tentunya. Bagaimana sudah diatur dan dirubah ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian ada lagi di PMK 416 tahun 1996, kemudian di PMK 417 di tahun 1996 juga, kemudian di PMK 475 tahun 1996 nih Mas Sobirin. Baik. Berdasarkan dari objek yang Mas Rio sebutkan tadi, berarti ini ada objek yang diatur PP 15 yang objek itu tertentu ya. Betul. Baik itu adalah pelayaran, penerbangan dalam negeri maupun luar negeri gitu. Nah, yang next yang kita mau tanyakan adalah itu penerapan tarifnya gimana, Mas? Oke. Jadi dasarnya dulu Mas Sobirin. Jadi kalau kita ngomong pajak itu kan ada dasarnya, dari mana nih dasar pengenaan pajaknya ini. Betul. Jadi dasar pengenaan pajak untuk PP pasal 15 itu nanti diatur oleh keputusan Menteri Keuangan. Baik. Di mana nanti Menteri Keuangan akan menerbitkan keputusan untuk dasaran neto tertentu. Jadi ada norma neto tertentu tuh Mas Sobirin. Nanti di Kementerian Keuangan akan mengeluarkan apa sih dasarnya itu, yaitu dasarnya adalah penghasilan norma neto. Nah, dari situ tuh nanti baru kita kalikan dengan tarif pajaknya Mas Sobirin. Baik. Berarti dari dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diberikan oleh jasa pelayanan penerbangan atau pelayaran baru dikali tarif pasal 15-nya dengan tarif norma tadi itu ya. Ya, norma perhitungan. Norma perhitungan. Baik, Mas. Untuk definisi penerbangan baik pelayaran itu apakah ada definisi tertentu Mas? Misalkan apakah nanti ada yang mencarter pesawat gitu. Nah, dan atau mencarter bagian pelayaran gitu Mas. Apakah ada tarif tertentu di luar norma itu Mas? Ya, jadi ini kita ngomong ke pelayaran ya. Pelayaran perusahaan pelayaran atau pengusaha pelayaran itu yaitu perusahaan pelayaran yang melakukan kegiatan pelayaran di dalam negeri itu Mas Sobirin. Jadi ada pengangkutan barang, terus ada pengangkutan orang. Nah, itu tuh yang dikatakan pelayan dalam negeri. Betul. Baik. Oke, Mas Rio. Baik. Untuk pajak penghasilan pasal 15 dari objek pelayaran dalam negeri, apakah ada tarifnya Mas Rio? Ya, pasti Mas Sobirin. Kalau kita ngomong pajak itu ada tarif ya Mas Sobirinnya. Betul. Di mana tarif untuk pelayaran dalam negeri itu tarifnya itu 1,2 dari penghasilan bruto Mas Sobirin. Jadi kalau Mas Sobirin punya penghasilan, misalnya Mas Sobirin bergerak di bidang pelayaran nih, punya usaha nih. Nah, Mas Sobirin ada penghasilan, nah dari penghasilan itu di brutonya dikali dengan 1,2%. Nah, itu tarif PPH pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri. Oke, baik. Misalkan saya kembangkan contoh, berarti perusahaan A menggunakan jasa pelayanan dalam negeri di Indonesia, itu langsung misalkan contoh penghasilannya atas invoice-nya 10 juta langsung dikali tarif 1,2%. Itu akan dipotong oleh PTA sebagai pemungut. Betul. Nah, di sini juga harus dipastikan lagi nih Mas Sobirin. Karena
yang dikatakan jasa pelayanan dalam negeri itu adalah apabila dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya, Mas Subirin. Oke. Nah, kadang di sini kita tuh sering dispute nih antara jasa pelayanan negeri. Misalkan Mas Subirin menyewa kapal. Oke. Nah, apakah itu dimasuk dalam pelayanan negeri? Nah, itu tidak dianggap jasa pelayanan negeri apabila kalau tidak dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Misalkan yang Mas Subirin hanya time charter atau nyewa kapal. Nah, sewa kapal itu tidak dianggap sebagai jasa pelayanan dalam negeri. Karena bukan dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Nah, itu dianggap sebagai PPH sewa aset, yaitu berarti PPH pasal 23. Betul. Nah, itu dicatat nih. Jadi yang perlu dicatat adalah dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Itu harus dicatat dulu. Gitu. Menarik ini Mas Rio. Jadi ada definisi lain selain di luar PPH Pasal 15, yaitu terkait misalkan sebuah badan yang menyewa perusahaan dalam negeri tapi bukan dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Betul. Nah, kalau bukan definisinya seperti itu adalah di luar itu berarti PPH 23. Betul. Dianggap sewa ya. Betul. Di luar tanah dan bangunan ya, 23 berarti ya. Betul. Baik. Tentu juga perusahaan pelayaran ini kan harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Menteri Perhubungannya, maksudnya. Misalnya harus ada surat izin usaha pelabuhanan atau SIUPA gitu, itu harus dilengkapi secara legalitasnya. Oh, berarti untuk memenuhi definisi menjadi objek PPH 15 ada surat SIUPA tadi, perizinan tadi dari Dishub ya. Betul. Kalau di luar perusahaan pelayaran tidak memiliki izin itu berarti dikenakan PPH 23. Betul. Nah, itu jadi harus dilengkapin itu. Kan nanti penentuan subjek objeknya itu kan harus jelas ya Mas Subirin ya. Dasar hukumnya apa, dasar legalitasnya apa, seperti itu Mas Subirin. Ya, baik Sobat GTEX, menarik sekali ternyata terkait objek pelayaran dalam negeri di PPH Pasal 15 Mas Rio ya. Baik, selain terkait objek pelayaran dalam negeri, ada juga yaitu penerbangan dalam negeri Mas Rio. Nah, ini definisinya gimana Mas Rio? Baik Mas Subirin, jadi di pengertian di pasal 1 huruf A itu di PMK nomor 475 tahun 1996 disebutkan bahwa perusahaan penerbangan dalam negeri yaitu adalah perusahaan yang berketempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan berdasarkan charter. Jadi itulah penerbangan dalam negeri Mas Subirin. Baik. Penjajan charter itu apa sih Mas? Charter ruang udara baik untuk orang ataupun barang nih Mas Subirin. Baik. Penerbangan dalam negeri ini kan ada tarifnya pastinya ya. Betul. Nah, untuk tarif penerbangan dalam negeri dalam pajak penghasilan PP 15 itu bagaimana Mas ya? Ya, jadi tadi kita udah bahas tentang penghasilan neto ya Mas Subirin ya. Di awal kita opening tadi. Nah, jadi kalau untuk penerbangan dalam negeri ini penghasilan netonya itu ditentukan sebesar 16% nih Mas Subirin. Nah, setelah 16% baru dikalikan tarif PPh pasal 15 itu yaitu 1,8%. 1,8%. Betul, tapi dari penghasilan neto. Tadi kan ada penghasilan bruto, dikaliin dengan penghasilan neto tadi yang sebesar 6%, baru dikali dengan tarif 1,8%. Betul. Baik. Berarti terkait penerbangan itu ada sebagai dasar penghitungan adalah dari peredaran brutonya. Betul. Nah, peredaran brutonya dari atas penghasilan PPh 15 untuk penerbangan ini gimana Mas? Ya, jadi penghasilan bruto itu untuk perusahaan penerbangan adalah semua bentuk penggantian atas pengangkutan barang atau orang yang diterima oleh si perusahaan penerbangan dalam negeri Mas Subirin. Jadi semua bentuk penggantian itu berarti adalah uang yang diterima atau penghasilan perusahaan pelayaran itu merupakan penghasilan brutonya. Seperti itu. Misalkan untuk contoh dalam real time invoice-nya lah itu gimana Mas? Ya, misalkan kalau pelayaran itu kan ada namanya tiket ya. Kalau Mas Subirin mau terbang misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera Mas Subirin, itu kan nanti ada tiket itu. Nah, tiket itu kan ada nilainya ketika mau beli, itu nanti dianggap uang penggantian. Nah, penggantian itulah yang disebut penghasilan bruto. Jadi misalnya Mas Subirin pulang ke Sumatera, ya misalnya 1 juta tiket pesawatnya, itu adalah penghasilan brutonya. Gitu. Nah, nanti dari penghasilan bruto itu baru dikalikan dengan penghasilan neto. Seperti itu Mas Subirin. Dengan tarif 1,8% tadi. Betul. Baik. Menarik nih Sobat GTEX. Jadi selama ini kita beli tiket pesawat, kita dipotong oleh pemungut selaku yang memberikan jasa penerbangan gitu Mas Rio ya.
Baru tahu nih kita. Ya, kemudian kan kalau tadi kan kita bahas juga dengan charter ya. Iya. Nah, kalau ada charter itu nanti dipotong oleh yang memberi penghasilan, yaitu si penyewa atau Oke, pencharternya. betul. Nanti kita diterbitkan bukti potong atas charternya tadi, Mas Subirin. Baik. Berarti kalau selain untuk pembeli tiket itu misalkan ada perusahaan atau badan yang menggunakan jasa penerbangan tersebut, maka dipotong PPh 15 dengan tarif 1,8 tadi. Ya, Iya, betul, Mas Subirin. baik. Menarik ya terkait PPh Pasal 15 dengan objek pelayaran penerbangan dalam negeri tentunya. Nah, ini Mas, dalam PPh 15 juga menyebutkan nih objeknya itu adalah pelayaran penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Betul. Nah, ini kita mau bahas Mas terkait objek yang pelayaran dan penerbangan di luar negeri ini gimana Mas? Jadi yang dimaksud dengan perusahaan pelayaran luar negeri dan perusahaan penerbangan dalam negeri, Mas Subirin, yaitu adalah perusahaan pelayaran yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, tapi berketempat dudukan di luar negeri. Nah, di Indonesia tuh melakukan bentuk usaha tetap atau BUT namanya. BUT. Jadi dia ada BUT di Indonesia dan dia melakukan kegiatan usaha pelayaran atau penerbangan itu di Indonesia gitu. Nah, jadi kayak misalkan Mas Subirin perusahaannya ada perusahaan dari China. Nah, perusahaan China itu bertempat kedudukan atau beralamat di daerah China sana. Kemudian dia melakukan nih kegiatan usahanya pelayaran, pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Nah, itu disebut dengan pelayaran atau penerbangan luar negeri itu. Baik. Berarti untuk terkait tarif dari objek pajak tersebut tuh apakah sama atau beda, Mas? Baik, Mas Subirin, kalau untuk penghasilan netonya ini sama yang dalam negeri, cuman yang membedakan di luar negeri itu adalah tarifnya, Mas Subirin. Kalau tadi besaran penghasilan netonya itu 6%, tarifnya menjadi 2,64%, Mas Subirin. Nah, 2,6%. betul. Jadi tadi kalau tarif yang perusahaan penerbangan dalam negeri dan pelayanan dalam negeri itu 1,8%. Betul. Nah, kalau yang luar negeri itu menjadi 2,64%. Seperti itu, Mas Subirin. Baik. Dari sini untuk tarif itu cukup berbeda, Mas ya. Betul, berbeda. Jadi untuk pelayaran dalam negeri itu 1,2%, penerbangan dalam negeri 1,8%, Betul. dan untuk pelayaran penerbangan dalam luar negeri itu adalah 2,64%. Betul, Mas Subirin. Oke, menarik sekali. Mas Rio, boleh diminum Mas Rio? Makasih Ya, Mas. silakan. Karena Ya. juga sekarang kondisinya kayaknya lagi hujan ya. Betul. Ya, Sobat Agitech kayaknya sekarang lagi sendu, lagi Betul. hujan di luar. Betul sekali. Cocoknya ngopi, Sobat Agitech. Enggak sih. Baik, Mas Rio, ternyata objek PPh 15 terkait penerbangan pelayanan dalam negeri ini menarik untuk dibahas sebenarnya ya. Nah, untuk sektor penerbangan dan pelayaran dalam negeri yang Mas Rio ketahui itu di Indonesia perkembangannya gimana, Mas Rio? Ya, mungkin dengan kondisi sekarang ini kan memang ekonomi mungkin lagi sulit ya. Kalau kita baca-baca di berita, ekonomi lagi sulit. Kemarin harga tiket waktu mudik sangat mahal, benar, ya. Mungkin kalau di bagian pelayaran menurut saya masih oke ya, karena lalu lintas ekspor impor juga masih lancar ya logistik kita, seperti itu, Mas. Betul. Nah, untuk teknis dalam pembayaran itu gimana sih, Mas Rio? Ya, jadi kalau tadi kita dipotong oleh yang mencatat tadi, misalnya contoh Mas Subirin, kan tadi ada yang mencatat, itu dilakukan pemotongan saat pembayaran. Nah, ketika dibayar, nanti si pemotong akan menyetorkannya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian kita dapat bukti potong nih. Betul. Nah, kalau kita tadi mungut ke pelanggan kita kan store sendiri atas PPh-nya itu disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya paling telat. Kemudian kita melakukan pelaporan SPT seperti itu, Mas Subirin. Untuk teknis dalam PPh 15 ini tuh di Kotex itu udah masuk dalam bagian dari unifikasi, Mas ya. Betul ya. Sekarang juga DJP kan lagi membuat satu sistem semuanya itu di pelaporan di Cortex itu, Mas Subirin ya. Betul sekali. Betul, di situ semuanya dilaporkan di Cortex. Cortex ya. Sekarang lebih dipermudah buat pelaporan pajak ya. Betul. Baik.
Baik Mas Rio, ternyata pembahasan ini menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut ya. Ternyata di ujung waktu kita hari ini, terima kasih udah memberikan penjelasan terkait penghasilan PP15, terkait objek yang kita bahas itu adalah objek tertentu ya, tentunya adalah pelayaran dalam negeri, penerbangan dalam negeri, dan penerbangan pelayaran luar negeri. Nah, bisa kita tarik kesimpulan untuk tarif dari objek penghasilan tersebut, baik itu pelayaran adalah 1,2%, untuk penerbangan itu adalah 1,8%, dan 2,64% adalah untuk tarif pelayaran dan penerbangan dalam luar negeri. Mulai baik. Ya, itulah kesimpulan terkait objek PPh 15 ya Mas Rio ya, dengan objek pajak tertentu. Nah, berakhir sudah sesi Egitex Classroom kita hari ini. Terima kasih kepada Mas Rio. Sama-sama. Ya, semoga kita sehat selalu Mas Rio. Amin. Ya. Dan Sobat Egitex jangan lupa untuk follow media sosial kita ya, yang di sini nih. Oke, nah terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Rio. wabarakatuh. Sama-sama Mas Sobirin. Yoi. Nambah kerjaan lu Bor, disuruhnya lu bikin kayak gini Bor. Foto dulu. Ini buat IGTex Tiplan, Spirit of Improvement.